Saya belum ada kata-kata yang belum habis. Ya, Bapak Ibu semuanya, seperti mengulang terharu kita ada rasa yang memuncak di dalam diri kita. Tapi setelah kita menyatakan satu visi kita, besok balik ke unit kita ketemu lagi dengan kalau itu membuat kita penuh semangat, insya Allah yang kita rasakan adalah semua saling punya masalah dan semua berusaha untuk menghadapi semua tantangan yang ada di dunia kita masing-masing. Jadi bukan ya kemarin enak-enak aja nyanyi gitu ya segala macam yang seperti itu, tapi begitu kita kembali ke unit kita akan ketemu dengan problematika kemudian teknis di lapangan dan sebagainya. Rasa berkumpul yang seperti ini itu yang dirica. Rasa bersama, rasa bersatu, dan kalau saling melihat wajah-wajah kita tuh yang tadi seperti yang disampaikan di awal gitu ya, ini adalah orang-orang yang terpilih. Insya Allah. Allahu Akbar. Balik ke unit kita masing-masing. Semua harus kita setting sambil kita pikirkan apa yang harus kita hadapi sekarang dan apa yang terjadi pada unit-unit yang lain ketika menghadapi masalah kita. Jadi masalah yang kita hadapi mungkin kalau di unit kita, siapakah itu misalnya Bu Siti yang mengalami perjalanan yang cukup berat, apa yang mungkin terlalu cepat, jadi nggak kepikiran. Tapi kalau misalnya itu terjadi di yang agak relate lah ya, Pekanbaru itu rada-rada mirip. Wah, Bu Siti aja kayak begitu. Atau di Bengkulu, Bu Siti aja datangi majelis taklim, mendatangi murid, mendatangi siswa yang itu adalah effort besar. Sama jam kerjanya, tapi rasa yang kita lakukan itu enggak sama. Jadi kalau kita balik ke unit kita dan itu enggak relate, enggak terjadi di unit kita, adalah yang kita pikirkan. Nah, kelebihan dan mungkin dada yang lebih lapang itu terjadi di kami sebenarnya ketika yang kita lihat adalah 9 yang datang ke sini, oh masalahnya begini-begini, tapi akhirnya enggak selesai bahwa kayaknya rumusannya Pak Wendy cuma satu, semuanya masalah, semuanya ada problem. Tapi di situ saya merasakan dinamika kita di komunitas adalah itu. Lingkungan yang kita bentuk tidak akan terjadi dengan mudah. Kalau teman-teman melihat Cipedak proses perjalanan komunitasnya kayak gitu, ya, seperti itu dan juga merasakan kelam-kelam yang akhirnya terang gitu. Insya Allah kita mudah-mudahan terang terus gitu ya. Tapi itu pun pernah terjadi di Cipedak, kelam gitu ketahuan kapan selesainya. Ya mungkin cerita yang tidak kuasa untuk saya ceritakan juga gitu ketika mungkin kemarin ditanyakan itu yang bikin SL itu SL Cipedak itu kalau mau setiap hari saya itu nggak kepingin datang ke sekolah hanya untuk ditanya Bu gimana bikin SL gitu. Saya cuma nggak mau menjawab gimana mau bikin SL hanya dengan statement saya gitu. Jadi rasanya nggak pengen datang ke sekolah untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin dirasakan oleh teman-teman kalau punya masalah. Aduh rasanya kalau mau berhadapan dengan situasi yang berat kalau kita nggak sadar. Tapi dengan bertemu dengan teman-teman semua di sini, kita punya langkah yang lebih jelas membangun peradaban itu seperti apa. Membangun unit sudah pasti harus ada dinamikanya gitu ya. Yang setahun 2 tahun berarti kayak Rangkas Bitung, 3 tahun 4 5 tahun kayak Palembang, 5 7 6 tahun 5 6 7 tahun ada Pekanbaru, 7 10 14 tahun ada Cibinong version, ada Bengkulu version, ada Sukabumi version, sudah ada Meruyu. Tapi ada yang 25 tahun adalah Cipedak. Jadi semua versi itu bisa jadi kita tambahkan, walaupun tidak semuanya. Setelah begini nih posisi Pekanbaru, bisa jadi akan berikutnya melaju seperti Tegal misalnya.
runut seperti yang dijalani oleh kita. Bisa jadi kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari pertemuan ini. Oh, kita kekurangannya di sini dari SKS, kita langsung loncat apa yang mau kita kerjakan duluan. Jadi nggak harus mengikuti lapangan itu, tapi saya merasakan bahwa kalau kita ingin menjalani langsung seperti yang terbaik ini versi kita, walaupun kita bilang bahwa baik banget Bu. Kalau bahasa SKS kemarin nggak begitu Pak sebenarnya gitu, tapi begitu tampil di sini semua istilahnya tapi itulah proses belajar kita. Saya sebenarnya ingin dapat cerita dari DS di unit, boleh nggak? Oh gitu ya, setor Pak Wendy gitu ya. Jadi apa yang saya dapat dengan komunitas ini tadi di luar ya, ada yang nggak di dalam kan, namanya siapa? Pak Anto. Pak Anto tuh ngintip sebenarnya dari luar, dari ngapain ya? Pak Anto? Ada kuriosnya, ada tanda tanyanya. Di dalam lagi ngapain? Ya baca tulisan apa yang Anda definisikan dengan komunitas. 3 kata. Orang definisinya ayo belum selesai gitu. Terus dipecah jadi 10 unit. Berarti ada berapa definisi? 30 gitu ya. Tadi komunitas itu belum ada definisinya. Saya aja bingung Bu, itu tanya aja. Orangnya ada di luar. Ada definisi komunitas yang belum tertulis, dituangkan dalam sebuah komunitas. Kata-kata yang runut definisi komunitas versi Sekolah Alam Indonesia kita definisikan dengan 3 kata menurut persepsi kita, jadinya 30. Tapi saya menggambarkan ada 3. Jadi ada satu buku yang saya baca, belum ada banyak buku yang saya baca tentang komunitas. Yang pertama itu adalah identitas, yang kedua connection atau keterhubungan, yang ketiga adalah sustainability, keberlanjutan. Tapi tagline dari buku itu buat saya tuh begitu banget. As the community goes, so goes the school. It's not a community atau bike atau olahraga apa, tapi so goes the school. Kalau komunitas itu bagus, menurut saya terjemahan bebas, sekolah itu akan bagus. 3 langkah: identitas, connection, and sustainability. Jadi yang belum kuat secara identitas itu dulu yang kita push. Kita learn di situ, kita share di situ, kita cari semua informasi tentang apa yang perlu kita pelajari. Baru yang kedua keterhubungan. Nah, rasa itu ada di situ. Keterhubungan di dalam unit masing-masing bisa jadi dibangun kalau sudah versi futsal dan mini soccer dan sebagainya. Itu udah berkumpul dengan 4 unit dan saya mau duduk sampai ke atas itu kalau ada lapangannya gitu. Sukabumi udah ikut 5 unit, 6 yang Sumatera mau cuma mini soccer terbang itu boleh gitu ya. Itu connection yang terhubung dari mulai di dalam unit, kemudian antar unit di bahasa yang muncul kemarin. Apa sih yang menghubungkan kita dalam satu komunitas? Connection secara keseluruhan. Identitas kita harus kuat dulu di masing-masing unit. Kalau identitas berbasis komunitas itu, ini salah saya siap salah karena belum terlalu pandai untuk menceritakan bagaimana berkomunitas. Kalau udah bawa yang namanya Wendy, yang namanya David, yang namanya Panas, tapi ada keterbatasan pada mereka. Inginnya kita bawa yang namanya sama gitu, sama cara kita menularkan semangat berkomunitas itu kepada seluruh komunitas. Karena kita yang perlu kita rasakan sekarang adalah konsep Sekolah Alam Indonesia bagus menurut teman-teman. Sudah yakin kita dengan konsep kita? Nah, tinggal bagaimana kita menerjemahkannya lewat komunitas di unit kita masing-masing. Jadi balik lagi, identitas kita di dalam unit kita, kemudian connection, keterhubungan di dalam satu unit dan seluruh unit yang ada saat ini. Itu saya merasakan ada pengalaman kolektif, pengalaman bersama dari semua curahan yang kemarin sampai terwujudnya lagu ini. Itu adalah pengalaman bersama kita yang menghubungkan kita hari ini. Kemudian yang terakhir, gimana cara Allah menjaga kita dengan sustainability di dalam komunitas kita. Tadi baca surat Ibrahim, kalau sampai itu
masalah kalimatun thayyibah kasyajarin thayyibah asluha sabit wa farquha fis sama seperti ulahnya biizni rabbih. Kalau Allah memberikan perumpamaan itu akar yang kuat, cabang yang kokoh sampai ada buahnya, insya Allah sistem hidup kita akan lebih terjaga. Jadi caranya adalah menguatkan hubungan kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.